Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabar kalian? Baik-baik aja ya? Nah adik-adik, lo semua tanya ini sama lo Vivi juga lo semua tanya. Kapan sih kita harus memuji Tuhan? Kalau Lese sih malam aja Lese, pas waktu mau doa juga. Nah kalau adik-adik, kapan adik-adik? Kita diingatkan melalui pujian ini loh, bahwa ternyata lo bukan hanya pagi dan juga bukan hanya malam, tapi seharusnya setiap hari lo setiap waktu. Gitu ya Lese? Ya, mari kita pujikan sama-sama ya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memuji dan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau persiapkan hati kami, telinga kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Lese Vivi mau tanya, apa sih yang besar dan kuat? Besar dan kuat, apa ya? Gambar kayak gini bukan Lozo? Kan Lese ada lagi yang lebih besar dan kuat Lese. Apa ya? Adik-adik tahu nggak? Besar dan kuat. Adik tahu nggak? Yang besar dan kuat itu Lese, Allah kita. Oh gitu. Iya Lese. Nah adik-adik, mari kita pujikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh.
waktunya kita berdiri, mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan boleh dibantu oleh Papa sama Mama untuk ditransfer di gereja, Atau bisa juga persembahannya disimpan dulu di rumah. Nanti ketika ibadah tatap muka bisa diberikan. Atau bisa juga diserahkan ke pusat lalu diberi nama sama dari pos PI Aletheia. Nah, adik-adik mari kita pujikan beri syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik dari yang terbaik. Ya Bapa, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kerajaan-Mu di bumi. Ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya dan buku catatannya, dan mari kita pujikan Alkitab buku terindah. Itulah
siapa di sini yang sudah siap untuk dengerin firman Tuhan? Angkat tangan. Nah, adik-adik, untuk yang kelas 1 siapkan Alkitab sama catatan mingguannya. Nah, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Angkat tangan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang anak kembar. Apa sih kira-kira persamaan dari anak kembar? Langsung punya foto, punya gambar. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di foto ini kira-kira apa yang sama? Iya, mata, rambutnya, hidungnya, mukanya itu sama. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada di Alkitab anak kembar, tapi memiliki banyak perbedaan adik-adik. Siapa ya kira-kira? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Lause mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Berdoa lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami telinga yang baik dan sikap yang baik, supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, Lause mau bacakan untuk adik-adik di rumah di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada anak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, adik-adik, di Alkitab diceritakan bahwa Abraham ini menyuruh hambanya yang tua untuk mencarikan pasangan bagi anaknya Ishak. Nah, hambanya ini disuruh oleh Abraham untuk pergi ke kampung halamannya, karena pada saat itu Abraham tinggal di daerah sekitar Kanaan. Nah, di sekitar Kanaan ini tidak ada perempuan yang percaya kepada Tuhan. Nah, Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan pasangan bagi anaknya Ishak. Kemudian di dalam perjalanan ke Kanaan, Abraham ini bertemu dengan seorang perempuan adik-adik. Seorang perempuan ini bernama Ribka. Siapa? Iya, Ribka. Kemudian Abraham berdoa adik-adik. Abraham berdoa kepada Tuhan supaya Ribka ini bersedia menjadi istri dari Ishak anaknya. Kemudian Abraham berdoa, Allah mengabulkan doa Abraham, sehingga Ribka menjadi istri dari Ishak. Ribka menjadi istri dan menikah, kemudian pergi ke Kanaan bersama dengan Ishak. Nah, di Kejadian 25 ayat 20 sampai 21, Lause mau bacakan buat adik-adik di rumah. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah adik-adik, setelah Ribka pergi ke Kanaan dan menikah dengan Ishak, selama bertahun-tahun ini mereka, Ishak dan Ribka ini belum memiliki anak adik-adik. Belum memiliki anak, sehingga pada suatu hari Ishak berdoa kepada Tuhan,
Ishak berdoa supaya Ishak memiliki anak. Tapi adik-adik, Tuhan nggak langsung mengabulkan doa Ishak. Nah, Ishak harus menunggu selama 20 tahun. 20 tahun ini waktu yang lama adik-adik ya. Nah, tapi Ishak ini sabar untuk Tuhan mengabulkan doanya. Nah, Tuhan memberikan anak kepada Ishak dan Ribka ini bukan hanya satu adik-adik, tapi kembar, 2 anak kembar laki-laki bernama Esau dan Yakub. Siapa? Esau dan Yakub. Esau ini kakaknya dan Yakub ini adiknya. Nah, adik-adik, di Kejadian 25 ayat 24 sampai 27 berkata, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya serta seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adiknya ini adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, adik-adik, sebelum Esau dan Yakub si kembar ini dilahirkan, Tuhan Yesus ini berkata kepada Ribka dan Ishak bahwa anak yang bungsu, Yakub ini adiknya, akan menjadi pemimpin dan memiliki harta yang lebih banyak dari kakaknya Esau. Nah, kalau adik-adik dengerin Lause berbicara tadi, membaca Alkitab, Esau dan Yakub ini memiliki banyak perbedaan adik-adik. Esau ini suka berburu binatang dan suka berada di hutan. Sedangkan Yakub ini suka bermain di sekitaran rumah, memasak. Nah, terus Esau ini juga memiliki kulitnya ini kasar adik-adik, berbeda sekali dengan adiknya Yakub. Nah, kulit Yakub ini lebih halus dari kakaknya. Pada suatu hari Esau kakaknya ini berburu binatang adik-adik di hutan. Nah, setelah pulang ke rumah, Esau kecapean dan lelah. Nah, Esau melihat bahwa adiknya Yakub ini sedang memasak. Nah, setelah Esau tahu kalau adiknya masak, ia meminta Yakub untuk membagi masakan dari Yakub. Yakub ini memasak sup kacang merah. Nah, Yakub ini memberikan masakannya kepada Esau, namun dengan satu syarat. Nah, syarat ini Esau memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Nah, hak kesulungan ini apa sih, Lause? Hak kesulungan ini kan Esau kakaknya, Yakub adiknya. Nah, ini ditukar, Yakub menjadi kakaknya dan Esau menjadi adiknya. Nah, Esau ini mengiyakan adik-adik tanpa berpikir panjang, karena pada saat itu Esau kecapean dan kelelahan. Nah, beberapa tahun kemudian Ishak ayahnya ini sudah bertambah tua adik-adik, bertambah tua dan matanya buta. Nah, buta itu kira-kira bisa melihat nggak? Enggak ya. Nah, Ishak ini buta dan tidak bisa melihat. Kemudian dia memanggil anak kesayangannya. Anak kesayangannya ini Esau yang suka berburu tadi. Dia memanggil Esau dan berkata kepada Esau, Esau anakku, aku meminta padamu untuk memasak makanan yang enak dari buruan binatang yang biasa kamu lakukan. Nah, kemudian setelah itu aku akan memberkatimu. Nah, adik-adik bisa lihat di gambarnya kalau Ribka ibunya ini mendengarkan adik-adik, mendengarkan apa yang Ishak katakan kepada Esau. Nah, setelah Esau mendengarkan perintah dari Ishak ayahnya, dia bergegas untuk mencari binatang buruan untuk dimasak dan diberikan kepada ayahnya. Nah, Ribka kan mendengarkan ya adik-adik ya, mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya Ishak ini.
Kemudian Ribka lebih sayang kepada anak yang satunya, Yakub. Nah, kemudian Ribka tidak ingin anaknya yang Esau diberkati oleh Ishak. Nah, jadi Yakub disuruh oleh Ribka untuk berpura-pura menjadi Esau. Nah, adik-adik tadi mendengarkan kalau Esau memiliki kulit yang kasar ya. Nah, Ribka menyuruh anaknya Yakub untuk memakai kulit kambing di tangannya dan memakai baju yang biasa dipakai oleh Esau. Kemudian Ribka juga menyuruh Yakub untuk menyajikan masakan yang disuruh oleh ayahnya. Ketika Yakub masuk ke rumahnya, kemudian menyajikan kepada ayahnya. Ayahnya Ishak ini berkata kepada Yakub, "Apakah benar engkau anakku?" sambil meraba tangannya Yakub. Nah, Ishak mikir kalau tangannya anakku biasanya kan kasar. Nah, ini beneran kasar. Nah, tapi siapa tahu ternyata Yakub ini berbohong, adik-adik, berbohong dengan berpura-pura menjadi Esau. Nah, kemudian Ishak ya tahu kalau itu anaknya, padahal Yakub berbohong. Kemudian Ishak memberkati Yakub. Sesudah itu Yakub keluar dari rumahnya dan masuklah Esau membawa masakan yang diperintahkan oleh ayahnya. Nah, tapi ternyata Ishak tidak tahu kalau anaknya ini yang Yakub membohonginya. Wah, Esau marah kepada Yakub, marah keluar. Tapi Ishak ini hanya memberkati satu kali saja. Ya, adik-adik, Tuhan telah berjanji kepada Yakub bahwa Yakub akan diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi apakah boleh Ribka dan Yakub ini berbohong kepada Tuhan? Tentu tidak boleh. Nah, apakah Tuhan meminta bantuan Ribka dan Yakub untuk menepati janjinya? Tentu tidak, karena Tuhan pasti akan menepati janjinya sendiri. Namun Ribka dan Yakub ini tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa keluarga Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub ini tidak percaya kepada satu sama lain dan saling menyakiti hati satu sama lain. Nah, adik-adik gak boleh seperti itu ya. Di pandemi ini siapa yang masih suka main di luar rumah nggak pakai masker? Ayo angkat tangan. Nah, nggak boleh ya. Kalau keluar rumah, kalau mau main atau mau bepergian harus pakai masker. Kalau enggak, pandemi ini nggak cepat selesai. Banyak orang yang dirugikan. Nah, langsung mau tanya sama anak-anak yang SD, yang kelas 1 SD. Nah, pasti pernah ulangan harian kan ya. Nah, kalau mau dapat nilai bagus, apa yang harus dilakukan? Nah, harus belajar yang giat. Nah, gak boleh curang. Misalnya kan di pandemi ini online ya. Kalau online kan berarti bisa lihat internet, bisa lihat Google. Nah, itu gak boleh adik-adik. Kalau mau dapat nilai bagus, harus belajar yang giat. Nah, adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Untuk adik-adik di rumah yang kelas 1 bisa ditulis catatan mingguannya dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Nah, adik-adik, untuk menutup firman pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami tidak menyakiti hati antara saudara kami atau teman-teman kami atau orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkanlah firman pada hari ini dapat menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Jangan lupa diterapkan supaya semakin mencintai Tuhan ya. Nah,
mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.